Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ustaz Muadzin serta Ibu, sehat selalu Ibu. Serta yang kami hormati pula Ketua LKKS Kabupaten Wonosobo beserta ibu-ibu, Bu Retno dan yang lain sebagainya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu sehat, karena sehatnya Bapak Ibu sekalian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Adik-adik semuanya, anak-anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo yang kakak sayangi, manggilnya kakak saja ya. Saya agak berjarak, izin tak lepas maskernya biar nanti kalau ketemu boleh menyapa besok-besok. Ya kan dari usianya juga nggak terlalu jauh ya. Kelihatan mah dari mukanya. Jadi manggilnya nggak usah bapak, manggilnya kakak saja. Oke, tak kasih pilihan. Kita pembahasannya mau santai, guyon, atau serius menegangkan? Ya? Jadi santai ya, slow gitu ya, santai, guyon, oke. Tapi tetap nanti materinya didapatkan ya. Oke. Tema kita pada sore hari ini, selain penguatan karakter, kalau penguatan karakter saya yakin setiap hari oleh Ustadz Muadzin sudah dikuatkan terus ini dengan budaya, karena karakter itu bukan kognitif tapi afektif, ya, paham? Karakter itu bukan kognitifnya tapi afektifnya. Kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, itu kognitifnya. Tapi untuk tidak melakukan itu harus pakai afektif, harus pakai rasa, kesadaran itu. Jadi itu harus dengan pembiasaan. Kebiasaan setiap hari itu akan membentuk karakter. Tema kita pada sore hari ini adalah self love. Ya, kita akan bicara tentang cinta nih sore hari ini. Asik ya? Karena sore-sore, kemudian cuacanya juga mendukung ini, agak-agak galau gimana antara hujan atau tidak, mendung gitu kan. Terus sudah sholat, hatinya sudah tenang, kita akan bicara tentang cinta. Cinta tentang apa? Ya, nanti kita akan lebih dalam lagi. Yuk sehat mental agar kita punya karakter kuat dan pribadi yang hebat. Kalau selama ini kita sehatnya fisik aja, gitu. Hari ini kita mulai belajar untuk mengenal tentang kesehatan mental. Karena sehat mental itu penting nggak ya? Penting, sangat penting. Fisiknya kuat, gitu ya, nggak masuk angin, gitu. Tapi lagi punya masalah dengan temennya, kira-kira kehidupan sehari-hari terganggu nggak? Terganggu. Makan nggak enak kak, tidur juga nggak nyenyak, kepikiran terus gitu ya. Maka dua-duanya ini harus sehat. Maka sore hari ini kita akan bicara tentang sehat mental. Perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Adib. Halo. Nama lengkapnya tadi Amin Al-Adib, tapi kalau saya dipanggil Amin itu terlalu familiar di mana-mana gitu ya. Apalagi saya nggak bisa membedakan antara teman-teman ini adik-adik sedang berdoa atau memanggil nama saya kan juga. Saya sulit membedakan. Kalau Al, saya sadar diri gitu. Nggak seganteng Mas Al di Barat. Iya, ada Mas Al di sini. Halo Mas Al. Iya, jadi sadar diri. Tapi kalau adik-adik ini memaksa, apalagi yang adik-adik putri memanggilnya Mas Al juga boleh kok. Saya nggak melarang gitu. Tapi biasanya dipanggilnya Adib, gitu ya. Kalau di sini panggilnya Kak Adib aja. Profesi saya sebenarnya sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Psikologi untuk saat ini di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Tapi lebih sering di Jogjanya. Hanya memang ketika ada panggilan kemana-mana ya. Maklum sih cowok panggilan gitu ya. Jadi dalam ibu
Sim Simatupang. Oh, oh ya, memang Bu. Ini panggilan Bu. Kemarin panggilan ke Desa Sungkatan gitu untuk konseling pranikah, ini panggilan lagi gitu. Minggu depan panggilan juga, ya. Memang kayak gitu. Karena bagian dari pengabdian masyarakat itu, gitu ya. Mulai menekuni bidang psikologi sejak tahun 2012, adik-adik. Saat pertama kali saya kuliah di S1 Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pasca itu kemudian melanjutkan pendidikan saya di S2 Magister Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan kemudian sekarang ya berprofesi sebagai dosen. Kalau di kampus panggilnya Pak ya, tapi kalau di sini khusus panggilnya kakak saja. Lebih cocok dipanggilnya kakak. Oke, bidang psikologi yang saya tekuni itu lebih ke psikologi perkembangan remaja, jadi tentang kenakalan remaja, isu-isu pernikahan usia anak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga pendidikan serta sosial. Itu bidang yang kemudian saya minati di situ. Butuh konseling, next boleh nanti hubungi. Ada yang galau ya. Kak, saya galau nih. Galau kenapa? Nanti boleh cerita konseling. Kita membuat konseling gratis secara online selama ini. Karena memang masa pandemi ya, jadi Fakultas Psikologi di kami itu juga membuka untuk sesi konseling gratis dari rumah gitu. Oke, ini remaja semua ya yang di sini ya. Nah, kecuali ibu-ibu yang di sana, bapak, ibu. Khusus yang di sini remaja ya. Ada yang merasa sudah dewasa? Ada. Coba tadi yang SD aja. Kelas berapa deh? Kelas 6 ya. Oke, masuk nanti sebentar lagi fase remaja. SMP deh. Nah, ini remaja awal. Oke, cukup banyak. Remaja tengah. Usia 15, 16, 17 sampai 18 nih, SMA, yuk. Wow, mendominasi. Yang kuliah 1. Usianya berapa mas? 23. Oh 23 sudah masuk dewasa awal. Tapi nggak apa-apa. Iya, karena saya melihatnya dari perkembangan psikologis ya. Karena perkembangan psikologis itu usia dewasa itu mulai dari 21 tahun ke sana. Jadi kalau yang merasa masih 21 tahun ke bawah sampai yang usia 12 sampai 21 itu masuk rentang remaja. Nah, sekaligus ini tak sampaikan remaja itu kalau perkembangan psikologisnya itu dari usia 11 atau 12 tahun hingga berapa? 21 tahun itu. Kalau masyarakat Indonesia sih boleh menyebut 25 masih remaja ya nggak apa-apa asal belum menikah gitu ya. Ini kan biasanya masyarakat kita menyebutnya begitu. Tapi kalau yang sudah menikah mau 20 tahun aja jadinya ibu gitu ya, bukan lagi remaja. Oke, remaja semua ya di sini ya, kecuali Mas siapa namanya? Eka ya. Nah, tapi semangatnya tetap remaja ya Mas. Bagus. Oke, saya sering sekali menyampaikan ini di awal bahwa sebenarnya kita manusia ya. Saya, teman-teman, adik-adik semuanya manusia. Oke, manusia itu makhluk yang luar biasa. Setuju nggak? Setuju ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu sebagai manusia, sebagai makhluk yang luar biasa. Sayangnya oleh Tuhan, oleh Allah itu keluar biasaan kita diwujudkan dalam bentuk potensi. Paham potensi? Bahan potensi ya. Sehingga tugasnya kita, tugas Kak Adit, tugas adik-adik semuanya adalah mewujudkan potensi itu agar menjadi luar biasa. Makanya tadi Bu Retno itu menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan sama. Maksudnya sama apa? Dengan berbagai kelebihannya masing-masing. Ya, Tuhan Allah itu sudah kasih kita modal kelebihan, tapi wujudnya dalam bentuk potensi atau bahan. Tugasnya kita adalah membuat potensi itu agar menjadi luar biasa. Tak kasih contoh gampangnya gini. Mbak MC namanya siapa tadi? Mbak Raihana. Mbak Raihana makanan kesukaannya apa Mbak? Hah?
Bakso. Oke, bakso ayam apa bakso sapi? Oh semua bakso mas. Bakso ayam, bakso sapi, apapun itu saya suka. Yang penting bentuknya itu bakso pokoknya. Mau itu tepung aja asal itu bentuknya bakso saya suka. Oke Mbak Rehana, bakso ya Mbak Rehana ya. Oke teman-teman, sebelum membuat bakso itu bahan dasarnya apa? Daging. Daging itu diapakan? Digiling. Nah, digiling. Setelah digiling, dikasih bumbu. Setelah dikasih bumbu, masa langsung dibulat? Rugi nanti kalau jual ya. Dikasih tepung gitu ya. Terus dicampur. Setelah dicampur, dibulat-bulat. Setelah dibulat-bulat, dikukus. Oh, rebus. Oh, direbus sampai mendidih gitu ya. Setelah itu, masa langsung dimakan? Oh, ditiriskan, diangkat, terus ya disajikan gitu ya. Maka adik-adik, selayaknya bakso yang enak tadi yang berasal dari daging, kita pun sebagai manusia harus satu digiling, dua diunyet-unyet, dicampur, dibumboni, habis itu dibentuk, lalu digodok, setelah itu ditiriskan, baru disajikan. Paham maksud saya? Bahwa kita harus melalui itu semua. Ya bukan berarti terus nanti setelah acara ini terus digodok dia. Enggak, maksudnya itu ilustrasi bahwa kehidupan kita harus melalui kehidupan yang bermacam-macam. Yaitu yang disebut sebagai masalah. Ada orang yang hidup tanpa masalah? Ada enggak? Orang gila ya? Hidupnya aja. Tapi kan kita nggak mau jadi orang gila ya. Nabi saja itu punya masalah, ya enggak? Nah, apalagi kita. Tapi apakah masalah itu negatif? Yuk, cara pandang kita hari ini ubah. Saya ingin teman-teman membayangkan 2, 3, atau 5 tahun sebelumnya ketika waktu itu punya masalah yang cukup serius. Oke, coba bayangkan. Sudah? Masalah waktu itu yang membuat nangis mungkin, atau membuat galau, atau membuat makan tidak enak, ya, yang 2, 3, atau 5 tahun tapi sudah selesai hari ini. Kadang kita mentertawakan permasalahan atau sikap kita waktu itu, betul nggak? Nah, masalah itu masalah yang kecil atau yang besar ya? Untuk saat ini kecil. Allah, kok adik kemarin ini mau koyo ngono tok, tapi kok aku kudu nangis ya? Ya enggak? Atau punya akun sosial media mungkin? Enggak? Facebook mungkin ada yang punya? Punya? Oh enggak. Oke. Yang punya aja? Ada. Oke, bagi yang punya nanti scroll ya ke 2, 3, 4 tahun yang lalu. Terus baca lagi status kalian. Nah, kalau kalian kok merasa bahwa aku koyong ini, nah, itu tanda bahwa engkau sudah meningkat, engkau sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi kok masih melihat bahwa statusmu yang 2-4 tahun lalu kok masih bagus, relate, masih keren ini ya. Terus di-up lagi ya, nanti konseling khusus dengan saya gitu ya. Karena tidak berkembang mungkin. Itu. Paham maksudnya? Oke, jadi itu. Terus karena sekarang itu masih fase remaja, sebagian besar hampir seluruhnya, Kak Adit ingin ngasih gambaran nih. Menurut Mas siapa namanya? Fairul. Oh, sudah ganti toh namanya. Mas Fairul. Mas, remaja itu yang kayak gimana, Mas?
Ya kayak gini ya, yang gininya seperti apa? Ya, penuh apa namanya emosi tinggi. Penuh emosi tinggi. Apa lagi ya? Penuh angan-angan. Penuh angan-angan. Oke, terus? Apa lagi ya? Nah, menceritakan diri sendiri kan? Oh iya, kan kalian remaja. Ingin rasa tahu. Ingin Rasa ingin tahu. rasa ingin tahu atau ingin rasa tahu? Ingin rasa tahu. Hah? Hah? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya apa? Tinggi. Tinggi ya? Apa ingin tahu? Kepo gitu ya? Apa-apa kepo ya? Oh, kepo ini singkatan apa ya Mas ya? Oke, yang putri deh, ada yang mau menambahkan, Mbak? Apa? Ditambahkan yuk. Remaja itu yang seperti apa, Mbak? Hah? Ayo, berani? Belum? Oke. Siapa ya? Yang paling pojok deh. Nah, yang umpetannya kan? Ngumpet apa, Mbak? Remaja itu apa, Mbak? Yang seperti apa remaja? Yang isinan. Yo betul. Salah satunya itu. Terus apa lagi? Ada yang bisa menambahkan yang putri? Labil. Good. Labil. Bagus. Boleh dong kasih aplaus ke dua teman kita. Iya. Betul Mas. Remaja itu satu labil, emosian, rasa ingin tahunya tinggi, gitu ya. Maka kita harus paham dulu dengan diri kita sebagai seorang remaja bahwa remaja itu perkembangannya ada dua, psikologis dan fisik dan psikologis. Perubahan baik fisik ataupun psikologisnya itu sangat pesat di usia remaja. Kalau yang adik-adik SMP atau SD ini mulai biasanya gitu ya memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Misalkan dadanya semakin membidang, habis mandi di depan kaca ini, ya kan? Terus, gitu kan? Gitu ya? Sok keker gitu kan? Iya, betul nggak seperti itu? Iya, normal nggak? Normal. Kalau remaja seperti itu normal. Kalau kayak Kak Adit, Mas Joko masih di depan kamar mandi, di depan cermin, ya itu pertanyaan gitu ya. Kalau remaja nggak apa-apa. Terus rambutnya klinis kan, dibentuk-bentuk gitu kan. Yang putri mungkin juga mulai bergaya di depan cermin. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau sendirian gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa Pak kalau kayak gitu. Normal kok, remaja memang seperti itu. Ya nggak normal kalau dipamer-pamerin Pak. Ya. Oke. Gitu. Salah satunya juga saat usia remaja tadi betul yang disampaikan labil. Emosinya mudah. Sekarang kayak gini, besok kayak gini dan sebagainya gitu ya. Mudah marah, mudah tersinggung. Kenapa? Baperan, ya baperan, gitu ya. Maka remaja ini harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Harus mengenal diri, harus tahu dan bisa menjawab pertanyaan who am I? Apa who am I? Siapa? Aku. Iya. Siapa aku? Coba. Tak kasih contoh deh. Nah, mumpung ada Mbak Rehana sama Mbak Fitri. Mbak Fitri kenal Mbak Rehana sudah berapa lama? 3 tahun. Mbak Fitri, Mbak Rehana itu anaknya gimana ya? Baik. Terus? Kadang rajin, kadang malesan. Lebih banyak mana? Rajinnya. Oke, alhamdulillah. Terus? Suka tidur. Tidur ngorok enggak? Oh enggak. Terus? Hah? Itu ya, cepet ya. Jadi baik. Suka tidur. Kadang malas, kadang rajin. Jahil enggak? Oh enggak. Kan baik ya. Oke.
Itu Mbak Raihana ya, yang sudah kenal 3 tahun tuh, cepet ya. Kalau Mbak Fitri deh, tak tanya, Mbak Fitri itu orangnya gimana Mbak? Hah? Baperan. Terus? Suka tidur juga. Lagi? Kadang jahit. Ada lagi? Kadang baik. Ini kadang baik, kadang rajin, kadang pintar, kadang malas. Semua disebutkan ya Pak. Iya, coba lebih mudah mana mendeskripsikan teman kita atau diri kita? Teman kita. Berarti kita lebih kenal teman kita dong daripada kita sendiri. Padahal dengan teman kita baru kenal mungkin 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Tapi dengan diri kita sendiri kita berapa lama bersamanya? Oh ya selama saya hidup itu udah bareng Mas gitu. Ya. Maka harusnya lebih kenal dengan diri atau kenal orang lain? Harusnya begitu. Tapi kenyataannya tidak. Maka hari ini sebagai penguatan karakter, Kak Adit ingin mengajarkan kita untuk yuk lebih kenal dengan diri kita. Kenapa? Kalau kita udah kenal dengan diri kita lebih mampu untuk mengontrol apapun keinginan diri kita. Jadi kalau baper harus bagaimana? Kalau lagi marah apa yang harus dilakukan? Gitu loh. Dan tahu kelebihan dan kelemahan kita masing-masing gitu. Paham ya? Oke. Nah, hal yang dibutuhkan pada waktu remaja ini itu 2, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah belongingness, gitu ya, perasaan diakui, diterima tanpa syarat, unconditioning positive regard, cinta tak bersyarat. Iya. Mbak Fitri itu sayang nggak sama Mbak Raihana? Sayangnya pakai syarat atau tanpa syarat? Tanpa syarat. Jadi apa adanya Mbak Raihana itu sudah cukup melengkapi hidupnya Mbak Fitri gitu ya? Iya. Nah, pertemanan di kalangan remaja baiknya seperti itu. Yang tidak baik seperti apa? Kamu tak akui sebagai temanmu asalkan kamu nggak jerawatan. Kalau kamu jerawatan, kamu ikut geng sana aja lah. Gitu. Itu kan pakai syarat namanya, ya kan? Maka menjadi remaja itu satu yang dibutuhkan adalah belongingness atau perasaan diakui dan diterima tanpa syarat. Seneng nggak kalau diterima di lingkungan atau pertemanan tanpa syarat apapun? Seneng ya? Kalau pakai syarat kan berarti nggak tulus bertemannya. Itu. Terus yang kedua adalah relationship, hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan siapa? Ya orang-orang di sekitar. Dengan pengasuh, dengan ustadz-ustazah, dengan kakak-kakak tingkatnya, dengan teman sebayanya, adik-adiknya. Itu juga hubungannya baik. Tidak ada bullying. Nggak boleh, gitu loh. Ya, bullying nggak boleh. Nah, bullying apa? Bullying apa bullying? Iya, mengejek, menghina gitu ya, merendahkan, menyepelekan, itu tidak boleh. Karena pada dasarnya kita tadi bahwa kita adalah makhluk yang luar biasa dan kita harus mencintai teman kita tanpa syarat. Nah, remaja itu akan sehat jiwanya satu apabila dia percaya terhadap dirinya loh. Jadi tidak pemalu, percaya kalau dia bisa, tapi juga tidak malu-maluin, ya. Percaya juga terhadap orang lain, memiliki kompetensi emosi, regulasi emosi, self awareness. Regulasi emosi itu bagaimana kalau kita marah, apa yang kita lakukan? Marah boleh nggak? Boleh nggak marah? Boleh. Sedih? Boleh. Nangis? Boleh. Galau? Boleh. Apa mana? Senang, bahagia? Apalagi gitu ya, wajib mana ya. Tapi apakah kehidupan akan bahagia dan senang terus? Tidak, pasti kita akan ada saatnya kita sedih,
mungkin kita marah, mungkin kita jengkel, galau, dan lain sebagainya, cemas, bingung. Perasaan itu wajar, baik negatif ataupun positif. Yang tidak wajar adalah saat engkau merasakan hal negatif, kamu melakukan apa? Misalkan kamu lagi marah, temanmu yang nggak tahu apa-apa ikut dimarahin. Nah, itu yang tidak boleh. Kamu lagi marah, barang-barang di sekitarmu kamu hancurkan. Itu yang tidak boleh. Kamu lagi marah, kesuh gitu ya, sampai kemudian meninggalkan sholat. Nah, itu yang tidak boleh. Paham? Oke. Self awareness tadi. Apa self awareness nih? Self diri. Awareness sadar. Berarti sadar diri apa punya kesadaran diri? Kalau sadar diri nanti konotasinya lain. Tapi punya kesadaran kesadaran diri. Kesadaran diri itu apa? Tadi menjawab UMI. Gitu. Engage living artinya adalah ikut terlibat dalam kehidupan, baik itu kehidupan sosial dan lain sebagainya. Misalkan ada nggak jadwal bersih-bersih di panti asuhan ini? Ada. Ikut enggak? Ikut. Nah, yang ikut itu punya engage living bagus dan dia sehat secara jiwanya. Kalau nggak yang ikut, wah kata Kak Adit kemarin nggak sehat tuh mentalnya. Enggak, bersih-bersih ikut. Apalagi kegiatan yang bersama? Hah? Ngaji, betul. Terus berkebun, ada. Oke, ikut. Engage living, bagus. Gitu loh. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu ternyata menjadi indikator bahwa kita itu sehat loh secara jiwanya gitu. Tidak hanya memenuhi tanggung jawab kita sebagai anak panti, tapi bagian dari kita untuk sehat mental atau jiwa. Gitu. Nah, isu-isu kesehatan mental pada remaja itu satu, remaja dan toxic circle. Pernah dengar kata toxic? Apa gitu toxic? Racun. Circle? Iya, betul. Pernah punya teman yang kalian sadar betul teman itu mungkin tidak baik untuk diri kalian, misalkan teman di luar, di sekolah atau apa, tapi susah sekali untuk menjauh. Pernah? Oke. Sebenarnya sadar bahwa mereka atau teman-temannya itu tidak baik untuk dirinya, tapi susah untuk meninggalkan. Ya, toxic circle namanya. Ya lebih ini lagi, toxic relationship, hubungan yang justru tidak membuat kita sehat mental, tapi justru sebaliknya, tidak membuat kita semakin baik, tapi justru sebaliknya. Misalkan lagi pelajaran, online ya, waktu kemarin misalkan offline, atau besok sekolah ya, di kelas harusnya ngerjain tugas, temennya bilang, nggak usah, yuk ke kantin aja, ngapain ikut pelajaran matematika, kan nggak suka apa, apalagi gurunya galaknya, gitu kan? Ya enggak? Tadi kok pengalaman. Enggak, maksudnya gini, itu namanya toxic, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita berani untuk meninggalkan itu. Kita berani untuk menjauh dari dia, bukan memusuhi orangnya, gitu ya, tapi sedikit berjarak menepi dari dia agar kita sehat juga secara mental, agar kita tumbuh menjadi pribadi yang baik. Berani nggak kira-kira keluar dari zona seperti itu? Mantap nggak? Nah, daripada berpengaruh negatif untuk dirimu, karena apa? Dirimu itu tanggung jawabmu sendiri, bukan tanggung jawab temanmu, bukan tanggung jawab kakak kelasmu, bukan tanggung jawab ustadz di sini atau ustadzah di sini. Itu tanggung jawabmu sendiri. Mau kamu bawa kemana dirimu? Maka kalau punya teman yang kiranya tidak baik, apalagi di waktu remaja ini, yuk sedikit menepi dari dia,
sedikit menjauh, cukup menjadi teman dan kenal saja, tidak perlu menjadi sahabat yang akrab. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Kalau memang kamu berpikir bahwa kamu bisa merubah dia, it's okay. Tapi kalau tidak, justru malah kamu mengorbankan dirimu sendiri, dan itu tidak baik. Dan ajaran agama Islam kan juga mengajarkan untuk kita memilih teman, iya enggak? Kalau ada kata-kata berteman jangan pilih-pilih. Kalau saya berteman harus milih. Nggih, iya, berteman harus milih. Harus milih apa? Yang baik, yang soleh, yang soleha, syukur-syukur pinter. Bukan biar kita bisa nyontek dia, biar kita bisa belajar dari dia, gitu loh. Paham ya? Oke. Self injury, menyakiti diri, ya. Di luar sana banyak anak-anak remaja yang mungkin traumatik, depresi, akhirnya melukai diri. Itu konsep diri rendah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Self esteem rendah, insecure. Pernah dengar kata insecure? Apa ki insecure ki? Ya, tidak percaya diri, apalagi minderan, merasa diri tidak mampu, gitu ya, membandingkan diri dengan kemampuan orang lain. Itu, oke, itu yang akan kita bahas. Bullying tadi, atau kalau di media sosial cyberbullying, demotivasi, motivasinya rendah, turun, motivasi hal apapun, pernikahan usia dini. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Retno. Kabupaten Wonosobo cukup tinggi ya untuk pernikahan usia dini, usia anaknya di bawah 16 tahun, usia-usia sekalian itu sudah menikah. Coba bisa membayangkan kalau saat ini sudah gendong anak? Apa yang akan kalian pikirkan misalkan itu terjadi? Bingung? Yang harusnya waktunya masih bercanda dengan teman-teman, waktunya belajar, waktunya ngaji mungkin, tapi harus bertanggung jawab sebagai seorang istri. Ya, termasuk yang laki-laki. Kira-kira kalau usia sekalian itu sudah punya anak istri, apa yang mau kalian lakukan? Macul. Macul mas. Aduh. Iya ya. Ada yang punya minat untuk nikah usia dini gitu? Enggak ya? Kejar dulu prestasinya, baikkan dulu pribadinya, prestasinya diraih dulu, banggakan Ustaz Uzala di sini, pengasuh di sini, baru nanti pamit untuk nikah. Boleh. Bukan berarti Kak Adib melarang menikah, tidak. Hanya perlu persiapan. Udah ya? Ada yang sudah punya rencana besok mau menikah di usia berapa? Oh ada. Oke, di usia berapa, Cik? 25. Oke, 26. 30. Orang ketuaan. Enggak? 32. 25 ya. Ya, yang putri mau menikah usia berapa? 23. Hah? Yang penting tadi yang disampaikan Bu Retno ya, harus menyiapkan diri dulu, harus memantaskan diri dulu. Di sini ngaji dulu, menuntut ilmu dulu. Karena perempuan itu harus pintar nggak? Harus, gitu loh. Kalau nggak pintar, iya. Karena madrasah pertama bagi anak-anak itu siapa? Ibu. Bapak? Yo bapak juga iya. Ayah itu pemilik cinta yang sering dilupakan ya. Iya, ini curhat seorang ayah. Saya juga punya anak perempuan masih kecil gitu. Seringnya bapak ibu gitu. Ayah. Padahal kan cintanya ayah juga luar biasa ya. Iya. Oke, dan lain sebagainya. Halo. Nah, kalau Kak Adib bilang tepuk satu, nanti tepuk sambil bilang yes ya. Bareng. Tepuk satu.
Satu. Kalau dua oke. Dua oke. Dua. Satu. Dua. Dua. Konsentrasi masih. Meskipun sore tetap konsentrasi ya. Kalau tiga, semangat. Semangat. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Satu. Oke, masih semangat, masih yes, masih oke. Tak tambah satu lagi deh. Tepuk 4. Kalau dibilang 4, konsentrasi. 4 ya, konsentrasi. 4. 1. 3. 4. 1. 2. 4. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, harus tetap semangat, harus tetap konsentrasi, harus yes dan oke, gitu ya. Nah, ini self love. Pernah dengar kata self love selain hari ini? Belum? Pernah? Ini pernah nggak sih adik-adik ini kalian mengkritik diri ketika sedang melakukan kesalahan? Misalkan seperti berikut. Gini aja nggak bisa. Apa sih yang bisa aku lakuin? Dasar nggak berguna. Ngomong sama diri kayak gitu. Pernah? Sering? Oh. Iya. Karena apa? Ini tadi. Dan kalimat-kalimat negatif lainnya yang berbicara di dalam kepalamu saat itu. Gitu ya. Kata-kata hati yang menghakimi diri sendiri terus-menerus yang keluar dari dalam diri adalah akibat kita kurang memiliki atau tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mencintai diri. Mencintai orang lain harus gak? Mencintai dan dicintai harus gak? Harus. Ke orang lain ya, mencintai orang lain dan dicintai oleh orang lain. Lah, mencintai diri juga harus gak? Harus. Maka kalau hari ini, kemarin adik-adik ini masih sering menghakimi diri, dasar nggak bisa, apa sih yang bisa aku lakukan? Gitu aja nggak bisa, dasar bodoh. Oke, mulai hari ini stop lakukan itu, ya. Jangan lakukan itu lagi. Kenapa? Karena engkau harus mencintai dirimu. Kamu kalau dibilang itu sama orang lain, apa yang kamu rasakan? Misalkan temanmu itu bilang, dasar nggak becus, masa nyapu kayak gini aja nggak bersih. Sakit hati nggak? Apa yang mau kamu lakuin? Hah? Oh, marahi balik. Kamu juga nggak becus. Nah, apalagi diri kita yang setiap hari, yang sejak kecil, sejak bayi, sejak kita lahir di dalam perut ibu kita terus bersama, terus kita caci maki diri kita. Sebenarnya diri kita apa yang terjadi? Kalau setiap hari kita caci diri kita sendiri, ayo kita hakimi diri kita salah-salahkan diri kita. Sehat nggak secara mental? Enggak. Apa yang terjadi? Ya nanti perasaan minder tadi, insecure, pemalu, ya, pemalu tahu sih banget, merasa diri nggak bisa, membanding-bandingkan diri dengan pencapaian temannya. Iya dia sih hebat, bagus, hafalannya udah sampai segitu, aku kulhu aja nggak hafal. Misalkan, iya baca Al-Kafirun aja kolak-walik gitu ya. Gitu. Itu yang terjadi. Mau nggak kita punya perasaan seperti itu? Enggak. Kita nggak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tidak akan punya karakter yang kuat untuk menghadapi segala persoalan nantinya. Bahkan suatu saat nanti ketika kita dewasa, kita belum tentu akan menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak kita. Ayo. Masih mau menghakimi diri? Masih mau menyalah-nyalahkan diri atas semua kejadian yang terjadi? Oke, self love itu apa?
bisa kita baca, adalah perasaan percaya dan bangga atas kemampuan diri, menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Tapi bukan juga narsis ya. Ayo, beda nggak antara self love dan narsistik? Beda nggak? Beda ya? Beda apa sama? Beda. Bedanya apa? Self love itu menghargai diri, mencintai diri. Kalau narsistik itu jatuhnya pada egois nanti. Diriku yang paling cantik, paling pinter, paling keren, paling hebat itu. Sedangkan self love tidak. Kita mengakui kehebatan orang lain, tapi juga kita menghargai diri kita. Paham? Oke. Langkah menuju self love itu satu, self awareness, yaitu tadi sadar terhadap diri. Pernah nggak ngomong sama diri kalian? Pernah nggak bicara dengan diri? Pernah. Gimana bicaranya? Hah? Gimana? Bicara dengan diri gimana? Gimana, Mbak? Ngantem pager. Gitu. Bicara dengan diri itu gini. Pernah nggak bilang bahwa terima kasih ya? Misalkan hari ini ujian di sekolah, kamu sudah belajar, terus malamnya kamu bilang sama dirimu, terima kasih ya, kamu sudah belajar dengan rajin dan sudah melalui ujian ini dengan baik. Aku bangga. Pernah nggak bilang seperti itu? Belum ya? Pernah nggak bilang ketika waktu ada setoran atau apa, kita sudah berusaha dengan keras, terus kita berterima kasih terhadap diri kita. Terima kasih ya, engkau sudah berusaha dengan baik. Pernah nggak? Belum. Tangannya pernah diajak bicara? Belum. Kakinya? Enggak. Jantungmu pernah diajak bicara? Belum. Diajak bicara ketika waktu sakit aja ya, kesandung terus itu aja, aduh dong, ayo diajak bicara kakinya, tangannya, tapi sendirian ya, jangan pas bareng-bareng, nanti kalian dikiranya nggak sehat mentalnya. Bicara sama diri itu penting adik-adik ya, untuk kita agar bisa self awareness. Ada yang sudah tahu kelemahan dan kelebihan diri masing-masing? Belum? Nah, itu penting. Ada nggak yang waktu lagi marah, lagi sedih, lagi nangis terus dibawa tidur? Ada ya. Terus waktu bangun itu kayak hilang masalah itu. Ya setelah ini bertobat ya Mbak, yuk kembali ke jalan yang benar. Itu tidak sehat. Astagfirullah gitu ya. Enggak, itu istilah saya, nggak bertobat terus kalian melakukan dosa. Enggak, maksudnya gini, secara kesehatan mental itu enggak baik. Saat kita dalam keadaan apapun, kita harus sadar. Biasanya tidak sadar itu ketika kita lagi perasaan negatif, lagi marah. Apa yang kita lakukan biasanya saat kita marah? Ngomel gitu ya. Nah, waktu ngomel itu kita sadar nggak? Enggak. Nah, maksud saya gitu, waktu kita marah, waktu kita sedang perasaan apapun, yuk agak sedikit tadi menepi, tarik nafas, terus sadari bahwa dirimu sedang marah. Tadi kan saya tanya, marah boleh nggak? Boleh. Maka sadari bahwa oke, aku lagi marah. Aku marah karena dia masa bukuku yang sudah tadi acak-acak gitu. Oh, misalkan, ya kan? Terus menepi sedikit dan sadari bahwa engkau lagi marah. Nah, nggak apa-apa, jangan ditolak. Kok marah? Bisa ditata ulang.
Tapi di hati baik nggak? Enggak, lebih baik menepi sedikit dan akui ya, sadari, akui bahwa kamu sedang marah. Setelah itu ikhlaskan perasaanmu, baru kamu lepaskan astagfirullah. Nah, jadi astagfirullahnya jangan langsung. Kamu lagi marah, astagfirullah, temen, anak, astagfirullah. Bisa nggak? Enggak bisa, saya yakin nggak akan berdamai. Astagfirullahnya itu kose gitu. Nanti dulu, ya. Menepi sebentar, tarik nafas dulu, duduk. Makanya kalau di ajaran kita kalau lagi marah, apa yang harus kita lakukan? Dari berdiri terus duduk, dari duduk terus dari kok masih marah? Wudu, kok masih marah? Salat, benar kan? Nah, itu fase kita untuk delay dulu gitu loh. Kita menurunkan emosi kita dulu. Marah sama astagfirullah. Astagfirullah. Yo, enggak berdamai nantinya. Ya. Bisa nggak melakukan itu? Bisa nggak? Berlatih ya. Terus tidur dalam kondisi yang tidak negatif mulai akan dicoba nggak? Insya Allah. Harus ya. Demi kesehatan mentalmu adik-adik. Loh iya tenanan kita ada nih. Serius, misalkan gini. Kamu punya masakan nih, sayur, bakso tadi yang enak. Bakso kan? Terus satu hari nggak diangetin, apa yang terjadi? Dibiarkan. Belum loh 1 hari kok. 3 hari, kasih 1 minggu, 1 bulan, tahu 1 tahun, udah hilang, sudah hilang masih banyak, ya. Ya. 1 bulan, 1 kan bau ya. Apalagi perasaanmu yang kau simpan dari dalam dirimu, yang kau bawa waktu kamu tidur dan kamu tinggal lengah di alam bawah sadarmu bertahun-tahun. Kira-kira suatu saat nanti ketika dibuka apa yang terjadi? Wah, itulah kenapa kadang kita tanpa sebab kok pingin marah, tanpa sebab apapun kok sedih, pingin nangis, gitu ya? Atau kita masih mengungkit-ungkit kejadian waktu itu, gitu ya? Waktu temanmu berantakin bukumu sudah 3 tahun yang lalu dan sudah terlupakan bagi si yang memberantakin, tapi bagimu tidak, terus kamu ungkit lagi waktu kamu marah. Dulu kan kamu pernah melakukan itu, gitu ya? Nah, itu namanya belum berdamai. Untuk berdamai, Mbak, Mas, kita memang kadang merasakan sedih, kita kadang merasakan marah dan sebagainya. Tapi jangan dibawa tidur. Wudu dulu, refleksi dulu, tarik nafas dulu, tenangkan pikiran dulu, baru tidur. Orang terus tutupan apa? Bantal kalau nangis, terus bawa tidur, tangis-tangis. Hai. Ya, itu yang bikin kamu gak tumbuh menjadi pribadi yang kuat, Mbak. Yang baperan, yang galauan itu ya kayak gitu-gitu. Makanya stop ya. Insya Allah. Terus save what? Harga diri. Kita juga harus punya harga diri. Kita menghargai diri kita. Yuk, ketika kita melakukan sesuatu yang itu pencapaiannya sudah bagus, kasih afirmasi positif pada dirimu. Kayak saya misalkan nih, kemarin kan habis kerja, kemarin ke Sulkatan, hari ini terus pulang ke anak istri. Kayaknya Sabtu atau Minggu besok perlu deh kita jalan-jalan. Nah, makan apa dan sebagainya boleh. Misalkan kamu mau setoran nih, ada nggak hafalan di sini? Ada. Misalnya apa? Ayo kamu bisa, ayo belajar. Kamu nanti kalau misalkan bisa menghafal sampai bagus, nanti aku pingin makan es krim. Nggak apa-apa, boleh. Itu self reward loh.
untuk dirimu sendiri kamu harus ngasih. Tapi jangan dibuat itu sebagai alasan untuk kamu boros. Ah, kata Mas Adi harus save reward, belinya gitu. Padahal nggak mencapai apapun gitu. Yo nggak boleh. Kayak kita misalkan, Dik, kalau kamu nanti hafalanmu bagus, kamu tak kasih bakso loh, gitu kan? Nah, dengan diri pun boleh seperti itu. Kalau nanti aku mau makan bakso biar enak. Boleh kayak gitu. Tapi sekali lagi bukan dimanfaatkan untuk kamu tidak mencapai apapun terus dengan alasan save reward kamu beli bakso tanpa apapun ya nggak boleh. Itu namanya boros. Tapi kalau kadang-kadang ya nggak apa-apa. Itu ya enggak. Saya bakso tiap hari enggak. Terus self esteem, punya kepercayaan di. Kenapa? Karena setiap manusia punya kelebihannya masing-masing. Tapi jangan pernah ukur ikan dari kepandaian dia memanjat pohon. Pasti akan terlihat bodoh. Ya enggak? Maka kenapa? Karena punya kesempatan dan punya kehebatan masing-masing. Kak Adib bisa matematika enggak begitu. Nilai matematika saya selalu ngepas dan ngepas. Tapi saya punya keahlian lain misalkan di bidang lain. Adakah profesor yang ahli di semua bidang? Enggak ada ya. Coba cari profesor yang bisa semuanya. Habibie pintar nggak? Tapi kalau disuruh apa misalkan reparasi yang lain atau dia diminta untuk macul tadi misalnya, belum tentu. Petani pintar nggak macul? Pintar. Tapi kalau dia disuruh mancing atau ngecat tembok, belum tentu. Makanya setiap kita punya keahlian masing-masing, punya kelebihan masing-masing, maka percaya dirilah. Syarat percaya diri kamu tidak menghakimi dirimu, tidak menyalahkan dirimu, dan tidak menganggap bahwa dirimu tadi dasar bodoh gak bisa ngelakuin apapun sama dirimu. Stop kata-kata itu, gitu ya. Evaluasi penting tapi bukan dengan cara seperti itu. Terus self care, perawatan diri. Tak kasih contoh gini. Tepuk 2 3 2 4. Pernah meluk diri? Kalau gini kademen. Gini contohnya, tak kasih tahu. Tangan kananmu itu di pundak yang sebelah kiri. Letakkan tangan kirimu di sebelah yang kanan. Oke. Terus kayak kamu peluk dirimu. Rasakan. Kalau yang nyaman dengan memejamkan mata boleh. Ini latihan. Kamu bisa lakukan ini. Next. Kita kasih contoh. Ya kan nggak mungkin kamu minta peluk temanmu ya kalau mau. Kalau enggak, apalagi yang belum mandi. Ya, gini, peluk ya, peluk dirimu. Terus tangan kanan yang megang ini, gitu ya, itu ditepuk-tepuk. Kalau yang nyaman dengan pejamkan mata boleh, kalau yang nyaman dengan membuka mata juga silakan. Terus katakan hal-hal yang positif. Makasih ya. Rasanya gimana? Ya, be aja. Jadi gini, gitu kan tadi tangan kananmu ditepuk, terus kasih kalimat afirmatif. Terima kasih sudah berjuang selama ini. Terima kasih sudah tumbuh menjadi pribadi yang baik. Aku bangga dengan diriku. Wah, gitu ya. Terus nanti dibalik juga. Kirinya yang dalam, tangan kanan yang di luar. Juga kalimat-kalimat positif. Misalkan kalian mau menghafal gitu ya, terus butuh konsentrasi, lakukan itu bisa. Terus ditepuk. Oke, yuk, kamu bisa. Itu. Atau apapun kalimat-kalimat yang positif, itu bisa kamu lakukan, ya, dan dibudayakan. Kalau kamu malu di hadapan temanmu, ya sendirian melakukan itu sambil duduk gitu ya, atau sambil tiduran. Apa-apa. Itu akan bagus.
untuk agar kita bisa self care, perawatan diri. Paham nggak? Nah, bisa melakukan itu. Ayo kenali dirimu. Berapa tahun coba? Sekarang usianya berapa rata-rata ini? Oh, 17 tahun masa nggak kenal sama dirinya? Nah, yang 3 tahun aja sudah hafal kok kelebihan kelemahannya. Temennya maksudnya, apalagi yang 17 tahun. Oke. Terus sedikit lagi tentang kesehatan mental, bahwa kita bisa sehat mental kalau kita punya potensi diri, ya, dan semuanya punya, mampu mengelola stres sehari-hari. Stres itu bukan gila ya, stres itu tekanan. Produktif, bermanfaat bagi orang lain. Itu. Jadi agar kita bisa punya karakter yang hebat, agar kita bisa punya karakter yang kuat, punya jadi pribadi yang baik, salah satu caranya tadi, apalagi di waktu remaja. Coba Kak Adit tanya, kalau ada rentang 1 sampai 10, kamu menilai dirimu di angka berapa saat ini? 7, 10. Hebat. Terus? Ayo coba jujur sama dirimu sendiri. Selama ini 12. 1 sampai 10, 12. Kebablasan berarti narsistik, Mas. 1 sampai 10, kira-kira kamu menilai dirimu di angka berapa untuk saat ini? 5, 7, 8, 5. Oke, yang masih di bawah 6, di bawah 7, lakukan tadi saran saya. Ya, hargai dirimu, ya, ucapkan terima kasih atas apa yang sudah kamu lakukan terhadap dirimu sendiri, dan stop menghakimi diri. Oke, tumbuhkan self love, cinta, mencintai diri, tapi bukan narsistik. Ya, tadi sudah dibedakan antara narsistik sama self love. Oke, sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan atau sharing kaitan dengan perkembangan remaja, sebagai kalian sebagai seorang remaja punya problem apa, punya masalah apa, atau apa yang kalian sedang rasakan atau yang kalian galaukan saat ini, ada? Ayo bisik-bisik, apa disampaikan enggak? Disampaikan enggak? Disampaikan dong, mumpung ada saya. Nanti saya sharing apa Pak? Ada enggak? Yuk. Ya, yang lain tadi. Ada yang mau di-sharingkan? Atau dari mas-masnya? Atau bagaimana caranya untuk menjadi apa gitu? Ya, silakan. Boleh, silakan. Sebentar tuh. Ini ngasih mic bukan ngasih bunga apa? Oh yang ngasih. Oke, yuk Mbak. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lali Fatmawati. Minta izin bertanya. Boleh. Gimana ya? Kayak udah pernah ngalamin gitu loh. Kalau kita itu udah pernah dipandang rendah sama orang lain, apakah diri kita itu wajib berontak sama orang lain, ataukah kita harus sabar terus berpikiran positif gitu, atau kita wajib berontak? Ya, bagus. Sip, Mbak Fitri, apa Mbak? Leli. Oh iya, Mbak Leli. Cukup. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh, sudah berani loh. Tepuk tangan dong buat Mbak Leli. Ya, good. Ada? Ya.
Oh ya, dari Putra, silakan. Oh, kenalan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairul Fikan. Izin bertanya. Jadi yang saya rasakan sekarang itu kena mental. Ya, sering marah. Rasanya itu mikirin kedepannya itu gimana dan gimana. Itu terus mungkin ada saran atau arahan gimana caranya menghilangkan kena mental tersebut. Saya itu kadang sering banget marah, terus ya gimana ya. Marahnya saat apa? Saat kepikiran ya. Kepikiran apa? Ya kepikiran misal saya udah mau lulus SMA, mau gimana ini, sedangkan ya sekarang masih gini-gini aja dan lain-lain. Ya intinya saya sering kena mental dan sering marah gitu. Ya cukup. Boleh kasih aplaus Terima dong. kasih. Satu lagi silakan. Oh enggak. Itu enggak Cici. Cek. Perkenalkan, nama saya Takim. Takim. Saya mau izin bertanya Kak. Boleh. Monggo sih. Pertanyaannya ya hampir sama, cara mengatasi overthinking itu Kak, bagaimana? Overthinking yang seperti apa? Biasanya. Yang ingin sekali menggapai cita-cita Kak. Baik, nah ternyata berani bertanya toh, hebat, punya kepercayaan diri, gitu loh. Karena pertanyaannya ternyata hebat-hebat juga dari Mbak Leli. Apakah yang harus kita lakukan saat orang lain merendahkan kita, saat orang lain mencaci kita misalkan? Gitu ya Mbak Leli ya tadi ya. Terus kalau Mas Fairul, Fairul bilang bahwa saya itu sering marah terhadap diri sendiri saat saya memikirkan apa yang harus saya lakukan setelah ini. Gitu ya Fairul. Mas Takim tadi menanyakan apa yang harus kita lakukan saat kita overthinking. Mungkin hampir sama dengan Mas Fairul. Dari Mbak Leli dulu, hak kita atas diri kita Mbak Leli. Jadi ketika ada orang lain yang merendahkan atau menghina dan lain sebagainya terhadap kita, maka kita tidak punya kewajiban untuk satu, memikirkan itu. Yang kedua, menghina kembali. Maksudnya apa? Kalau kata-katanya gini, aku tidak punya waktu untuk membenci orang-orang yang membenciku karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Itu kata-katanya begitu. Maksudnya gini, kita akan melakukan apapun ya adik-adik, kita akan berusaha apapun, pasti ada orang yang merendahkan. Seringnya kita lebih fokus pada orang yang merendahkan kita, padahal lebih banyak orang yang mendukung kita. Itu. Maka alihkan fokus kita kepada orang yang lebih peduli terhadap kita. Itu. Mungkin yang menghina kita, mungkin yang merendahkan kita cuma 2-3 orang. Sedangkan yang mencintai kita berpuluh beratus orang sebenarnya. Tapi kita seringkali justru malah fokus terhadap orang yang menghina kita. Maka tetap pada niat baikmu Mbak Leli, ya, dan teman-teman tetap pada niat baik untuk mengembangkan diri, ya.
Kalau orang yang membicarakan kita kan selalu di belakang kita, berarti secara kualitas pun dia di belakang kita sebenarnya. Karena dia membicarakan kita kan di belakang kita, maka otomatis dia di belakang kita. Kualitasnya pun begitu. Itu. Jadi tidak usah risau, gitu ya. Cara balas dendam terbaik adalah kamu menjadi pribadi yang kuat, gitu ya. Kamu menjadi orang yang mampu untuk mencapai cita-citamu. Sekedar cerita, saya aslinya itu lahir di Wonokromo. Tahu Wonokromo? Oh, Mojo Tengah sana, pelosok sekali itu ya. Nah, itu Bu yang mau jalan ke Selukatan. Itu. Kok tahu Mas? Tahu dari mana? Oh, Separing ya. Tukang kisru ya Mas ya. Kalau menang nggak tahu tapi nek kalah. Saya lahir di sana dari orang tua yang ya biasa-biasa aja, menengah ke bawah juga. Tidak ada kepikiran untuk saya bisa menjadi posisi saat ini. Kuliah S1, S2 apalagi jadi dosen mungkin nggak kepikiran waktu itu. SMA-nya SMK 1 Ibu. Oke, jadi dari sana kemudian ke SMP 1 Mojo Tengah. Gitu ya. Dari Wonokromo ke SMP 1 Mojo Tengah. Habis itu kemudian ke SMK 1. Habis dari SMK 1 tahun karena harus bekerja, terus ikut SBMPTN, alhamdulillah dapat beasiswa juga, bisa kuliah S1 di Jogja. Karena orang desa, gitu ya, terus sampai Jogja itu kan melompong gitu loh. Oh, lihat pesawat di atas tuh, lihat kereta itu cek itu, terus saya naik, ya karena saking penasarannya naik ke Solo gitu ya, naik Pramek itu dengan teman saya, teman akrab saya itu di kereta ketawa terus, saking senengi numpak kereta gitu. Waktu itu ketika saya punya impian untuk menjadi dosen, ketika saya masuk S1 hari pertama saya melihat dosen saya langsung bilang bahwa saya ingin jadi seperti itu, apapun caranya. Waktu itu begitu. Akhirnya ketika saya mengungkapkan itu, apakah semua mendukung? Enggak. Halah itu pameran gaya, gitu kan yang biasanya disampaikan. Bahkan dari mungkin saudara saya, sepupu dan sebagainya, halo, S1 aja alhamdulillah kok, dadak S2 barang. Tapi waktu itu kemudian ya memang kena mental Mbak Leli, karena kita sebagai manusia punya hati gitu ya. Tapi kesampingkan itu, fokus pada cita-citamu, fokus pada kamu memperbaiki diri, ya lakukan saja. Toh ketika kita mencapai titik itu, dia nggak akan berkomentar apapun, gitu loh. Ya, apa dia peduli terhadap diri kita? Kan enggak. Gitu. Maka skip aja, gitu ya. Kalau punya teman yang sukanya merendahkan, itu namanya toksik. Makanya tadi saya sampaikan ada toxic circle. Kalau ada teman yang tidak hanya mengajak pada hal yang buruk, tapi koyok-koyoni api, tapi selalu merendahkan. Oh nggak bisa kamu wis lulus SMA wae, aku yo SMA aku yang ini kok. Bisa kan seperti itu ya? Yuk hindari dia saja. Tetap berteman nggak apa-apa, kenal ya, nggak usah dimusuhi, tapi cukup tahu bahwa dia membawa dampak yang tidak baik untuk saya, gitu. Maka kita harus punya keberanian untuk menjauh dari dia. Sekali lagi demi kesehatan mental kita, gitu ya Mbak Leli ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah pedulikan dan nggak usah konsentrasi sama dia, karena orang-orang yang sayang dan cinta sama kamu itu lebih banyak. Fokuskan pada orang yang sayang sama kamu saja, gitu ya. Oke. Terus Mas Fairul sama Mas Takim, kalau remaja mengalami itu wajar Mas. Bahkan nanti di usia 25-24 tahun mungkin teman-teman akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Krisis di seperempat kehidupan teman-teman, yaitu saat dimana teman-teman itu sudah mungkin bekerja atau nanti sudah mulai membangun karir, tapi melihat bahwa ini benar nggak ya sesuai dengan apa yang aku inginkan, gitu. Ini benar nggak ya supaya sesuai dengan passionku, gitu. Kok aku merasa asing ya dengan ini. Perasaan-perasaan seperti itu nanti
kalau tidak bisa dikelola dengan baik sejak remaja, muncul lagi di usia 24-25 tahun, Mas. Itu. Nah, untuk sekarang gitu ya, saran saya sampaikan itu kepada mungkin kakak tingkat atau orang-orang yang lebih dewasa. Dulu seperti apa sih waktu remaja gitu ya, atau mungkin baca buku-buku biografi ya, kan banyak tuh buku-buku biografinya orang itu, dibaca boleh sebagai inspirasi kita. Oh ternyata mereka juga mengalami hal-hal yang seperti ini ya, sama apa yang aku alami saat ini itu. Nah yang lain juga termasuk overthinking itu tadi, misalkan lagi kecemasan atau dan lain sebagainya, berpikir kayak tadi Mas Fairul itu tadi ya. Mungkin waktu remaja apalagi lulus SMA bingung. Iya, saya juga dulu sangat bingung sekali. Lulus SMA, kuliah enggak, kuliah orang tua belum mendukung, mau kerja apa ya gitu. Iya, itu yang terjadi waktu dulu lulus SMA. Makanya ini saya dulu tukang fotokopi waktu lulus SMA selama 1 tahun, pernah mengalami itu gitu loh. Maka lanjutkan saja nggak apa-apa Mas Fairul. Ketika marah itu yang tadi saya sampaikan, caranya begitu itu. Nah, sharinglah sama kakak-kakak tingkat. Ini teman-teman, curhat itu penting nggak? Penting. Tapi harus hati-hati nggak? Hati-hatinya kenapa? Pilih orang yang akan kita curhat. Kalau nggak pilih-pilih, kayak berdiri Mas ya. Nanti disebar-sebarkan gitu ya, ditambah-tambah gitu dan sebagainya. Sharing atau curhat atau diskusi dengan teman terkait apa yang kamu alami itu baik ya, apalagi kalau sharingnya, berbaginya kepada orang yang mungkin lebih paham daripada dirimu. Nanti dari situ kamu dapat insight baru, dapat pemahaman baru. Oh ternyata gini ya, oh ternyata gini. Setidaknya emosimu sudah kamu luapkan. Itu. Nah, caranya menangkal overthinking juga seperti itu, ya Mas ya. Jadi banyak-banyaklah bergaul dengan teman-teman, diskusi, ya. Mana yang perempuan ini diskusinya agak dibuat lebih mutu, tidak hanya menghibah. Tapi diskusi tentang kehidupanmu. Besok kira-kira kamu punya cita-cita apa tau gitu? Apa yang kamu lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Gitu. Jadi diskusinya bagus gitu ya. Tidak yang didiskusikan malah kejelekannya temennya, keburukan teman, tidak seperti itu. Itu ya Mas ya. Jadi yang bisa dilakukan kalau dalam pandangan saya seperti itu sebagai seorang remaja. Karena remaja butuh pemahaman atau pandangan yang lebih. Sekali lagi wajar untuk saat ini, tapi tidak boleh keterusan. Sering baca buku, ya. Kemudian dengar ceramah dari ustadz boleh, ya, dari siapa boleh. Termasuk hari ini kan juga pemahaman baru untuk kita, gitu ya. Oke. Karena waktunya sudah cukup sore. Dan memang jalannya sampai jam 4. Harusnya tadi jam 4, tapi ini kelebihan ya. Mohon maaf ya. Apa-apa. Tapi dapat insight baru ya, dapat pemahaman baru untuk kita lebih berusaha menjadi tadi karakter yang kuat, pribadi yang hebat tadi. Saya doakan semoga adik-adik semuanya menjadi orang-orang yang sukses ya, jelas tentunya ya. Tapi lebih daripada itu punya karakter, punya pribadi yang kuat, yang apapun masalah yang engkau hadapi, engkau siap melalui itu. Karena apa? Masalah yang setelah engkau hadapi itu adalah guyonan di masa yang akan datang. Sama saat tadi di awal saya bilang bahwa ketika kamu membayangkan masalahmu yang tempo lalu, sebenarnya itu patut kamu ketawain. Nah, masalah yang mungkin hari ini Mas Fairul hadapi ini mungkin 2, 3, 5 tahun lagi akan ditertawakan. Oh, ternyata dia koyong monotok. Kan gitu. Saya waktu itu ketika lulus SMA sama kayak Mas Fairul ini tadi, jadi tukang fotokopi kan yo kena mental.
Iya kan geng, maksudnya sebagai remaja kan punya gengsi gitu loh. Ini bukan menyalahkan atau kita merendahkan, tidak. Karena ya boleh pamer sedikit, dulu saya kan ketua OSIS gitu ya di SMK 1. Jadi didik gemesnya kan banyak yang ngefan gitu ya. Kak Adi gitu ya. Lo nggak percaya, kamu kalau lagi MPLS jadi pengurus OSIS pakai jas alma mater atau apa misalkan di depan adik-adik kan gagah kayak cantik-cantik banget tuh. Kamu juga lihat kakak-kakaknya kan, keren ya. Padahal ya jadi biasa wae. Nah, dengan fan-fan saya yang cukup banyak itu kemudian saya lulus. Saya bekerja di tukang fotokopi itu kena mental. Saya selalu malu kalau ketemu sama adik-adik tingkat saya. Malu dan sebagainya. Tapi setelah itu, setelah saya lebih dewasa, setelah saya sadar, paling koyok mono toko gitu. Nah, sama Mas. Suatu saat mungkin kamu akan menertawakan masalahmu hari ini. Termasuk Mbak Leli juga. Gitu ya. Yang penting kita mau menghadapi itu. Gitu. Terima kasih. Tepuk 1, 2, 3, 4, 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas atensinya. Tetap konsentrasi. Tadi 1,5 jam bahkan gitu ya. Luar biasa. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.